Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 tema 1. Di subtema 1, organ gerak hewan. Di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Ini ada di halaman 4 sampai dengan 7. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi. Di sini Karina sudah cantumkan playlist yang berisi video-video untuk masing-masing tema. Contohnya ini ada kelas 1 untuk tema 5, tema 6, dan tema 7, dan seterusnya. Lalu kelas 2, tema 5, adik-adik tinggal klik saja di sini. Contohnya Karina lihat di kelas 2, tema 8 ya. Ketika kita klik, nanti akan muncul video-video untuk kelas 2, tema 8. Nah, ini akan berurutan mulai dari halaman 1 sampai 5, halaman 5, dan seterusnya. Ya, jadi adik-adik kalau ingin mencari video lain, nanti carinya di sini ya. Dan jangan lupa di-subscribe ya adik-adik ya, klik loncengnya juga. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 4 ya. Teks berjudul Organ Gerak pada Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Nah, ini ada contoh ya. Contohnya, ide pokoknya adalah di paragraf pertama. Ya, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini ada di paragraf 1 yang ini. Ini paragraf 1, ya. Nah, ini adalah ide pokoknya. Kemudian kita lihat kalimat pengembangnya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Itu ada di sini. Ya, di kalimat kedua. Nah, selebihnya adalah kalimat pelengkapnya, ya. Nah, jadi itu adalah ide pokok dan kalimat pengembang ya adik-adik. Nah, berdasarkan informasi tadi, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Ya, kita berarti membuat yang paragraf kedua sampai kelima. Karina sudah buatkan di sebelah kanan jawabannya, tapi nanti adik-adik masukannya seperti ini ya, membuat tabel, karena nanti Karina menjabarkannya ke bawah ya. Sekarang di paragraf kedua. Kita lihat paragraf kedua ada di sini. Ya, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Itu ada di sini. Sampai sini, ya. Kemudian kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya. Karena paragrafnya sedikit isinya, jadi kalimat pengembangnya sudah titik, sudah selesai paragrafnya. Ya. Sekarang kita ke paragraf ketiga, yaitu yang ini. Kita lihat ide pokoknya adalah organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, ya, yakni tulang dan otot. Ya. Nah, kemudian di sini kalimatnya belum tentu sama ya adik-adik ya, karena nanti akan dikembangkan lagi di kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan. Ya. Nah, kemudian kita ke paragraf keempat, yaitu yang ini. Nah, ide pokoknya adalah tulang disebut alat gerak pasif. Nah, kalimat pengembangnya tanpa adanya alat gerak aktif, maka tulang tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Ya, yang ini. Tanpa adanya alat gerak aktif, ya, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Sekarang paragraf terakhir yang ini paragraf kelima.
ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Ya. Kemudian kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, yang ini. Nah, itu ya adik-adik ya. Kemudian nanti adik-adik masukannya seperti ini ya. Ide pokoknya ini masukkan di sini. Kalimat pengembangnya nanti buatnya seperti tabel seperti di buku tema. Kemudian berikutnya kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Karina contohkan yang pertama ya. Ini ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, kita kembangkan menjadi organ gerak manusia dan hewan terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif yakni tulang, ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Lalu yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Ya, kita kembangkan menjadi organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Ini kita kembangkan menjadi, tanpa organ gerak, manusia tidak bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan terencana. Nah, gerakan spontan seperti Karina sebutkan di pembelajaran sebelumnya, misalnya adik-adik digigit nyamuk, tiba-tiba pasti kalau adik-adik tidak menepok, tangan adik-adik pok gitu ya, supaya nyamuknya mati atau menggaruk karena gatal. Nah ya, seperti itu. Atau misalnya adik-adik dicolek sama teman, pasti langsung otomatis menengok. Ya, seperti itu. Atau yang terencana, misalnya adik-adik mau minum. Otak memberikan perintah kepada otot dan lain-lain dan sistem tubuh kita untuk menggerakkan tangan menuju ke gelas, lalu mengambilnya. Seperti itu yang contoh gerakan terencana. Kemudian selanjutnya, kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, bacaan, organ gerak manusia dan hewan. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Ya. Nah, sekarang pengertian ide pokok bacaan. Nah, ini adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan. Jadi, ini istilahnya adalah ide pokok ya. Ide pokok itu adalah supaya bisa dikembangkan. Kemudian fungsinya adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Ya. Lalu cara menentukan ide pokok bacaan adalah membaca kalimat dalam paragraf satu persatu, menentukan inti paragrafnya. Nah, inti paragraf itu yang nanti disebut ide pokok atau pikiran utama. Jadi intinya ya adik-adik, intinya tuh dari satu paragraf itu apa? Ya, karena pasti akan ada inti dan ada kalimat pelengkapnya. Nah, tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi tadi. Nah, kesimpulannya adalah ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, ataupun di akhir paragraf. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!